Halo Sobat Warin dimanapun berada. Video ini saya buat serius tapi santai ya. Santai tapi serius. Menyikapi terkait dengan bom Makassar beberapa hari yang lalu ya. Kita bincang-bincang serius tapi santai. Dari berita yang kita dapat, informasi yang bisa dipercaya adalah pelaku bom Makassar itu pasangan suami istri yang konon baru menikah sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu. Tapi karena keyakinan, sebuah ideologi, sebuah doktrinisasi dari sebuah jamaah tertentu, kemudian menjadi pelaku bom bunuh diri dengan harapan mati syahid, mati untuk Allah. Begitu kira-kira. Nah kemudian sobat-sobat, banyak orang yang mulai kayak merasa perlu mengklarifikasi ya. Banyak sekali orang mengatakan bahwa yang ngebom itu pasangan suami istri itu pasti bukan Islam. Bukan orang beragama. Ya, kalau Pak Jokowi bilang tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, tidak ada agama yang mengajarkan pembunuhan. Ya, kemudian orang-orang yang lain, banyak juga ustadz-ustadz yang sepertinya ingin mengklarifikasi bahwa pelaku bom bunuh diri pasangan suami istri yang masih muda itu bukan Islam. Nah sobat-sobat Warin, pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak kita semua untuk jujurlah kepada diri sendiri. Jujurlah setidaknya kepada diri sendiri sebelum kita jujur kepada orang lain. Jadi begini Sobat Warin. Saya sebagai seorang wartawan Injil ya, sebagai pemberita Kristen yang Alkitabiah, saya juga sering mengatakan bahwa guru-guru pengajar Trinitas itu bukan Kristen. Gereja-gereja yang mengajarkan doktrin bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia itu bukan Kristen. Mengapa? Karena syarat-syarat orang menjadi Kristen itu begitu jelas tertulis di Alkitab. Detail. Tidak multitafsir, tidak ambigu, tidak membingungkan. Jelas. Jadi kalau Allahnya beda dengan Allahnya Yesus, pasti bukan Kristen. Karena arti Kristen adalah pengikut Yesus. Tapi mereka hanya orang-orang yang mirip Kristen atau seperti Kristen atau ngaku-ngaku Kristen. Nah, kembali ke soal pelaku bom bunuh diri pasangan suami istri itu bukan Islam. Tentu bagi siapapun kita yang benar-benar memahami makna dari aslima atau Islam yang bermakna taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sekali lagi ya, orang-orang yang betul-betul memahami makna Islam tentu dengan sangat paham memahami bahwa pelaku bom bunuh diri yang juga ingin membunuh orang lain itu jelas bukan orang yang tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Atau dengan kata lain, bukan Islam. Di hadapan Allah. Sekali lagi saya berikan ilustrasi. Jika pendeta-pendeta, guru-guru pengajar Trinitas, harus tegas kita katakan bahwa mereka bukan Kristen di hadapan Allah, di hadapan Yesus dan di hadapan Allah Bapa. Guru-guru pengajar Trinitas jelas bukan Kristen. Nah, begitupun kita bisa bilang bahwa para pelaku bom bunuh diri itu di hadapan Allah bukan Islam. Tapi di hadapan manusia, siapa saja bisa ngaku-ngaku sebagai Kristen atau sebagai Islam atau sebagai apapun. Di hadapan manusia. Nah, saya berikan sebuah ilustrasi sobat-sobat Warin. Jika di depan rumah saya kasih tulisan supermarket. Ya, supermarket artinya market itu pasar. Pasar yang lengkap atau toko yang lengkap, super, maka dibilang super. Tapi kemudian ada orang datang masuk rumah saya, dia bilang, saya mau beli beras. Saya bilang, oh nggak ada. Saya mau beli mie instan. Saya bilang, nggak ada. Saya mau beli aqua. Saya juga bilang, oh maaf pak, nggak ada. Saya mau beli makanan. Saya bilang, maaf pak, nggak ada. Ya, terus apa arti kata supermarket yang saya tulis di depan rumah? Papan nama yang saya tulis supermarket.
Apa maknanya? Artinya sobat-sobat, kalau saya mengatakan rumah saya ini supermarket, ya harus betul-betul di dalamnya ada marketnya. Nah, supermarket yang sebenarnya bukan sekedar tulisan. Paham sobat-sobat? Ilustrasi lagi. Ada banyak orang bernama Christian. Christian Sugiono, Christian Immanuel, Christian ini, Christian itu, Christian Prince, dan sebagainya. Christian itu artinya pengikut Kristus, atau bahasa Indonesianya Kristen. Orang namanya Kristen. Tapi dengan saya mengganti nama saya misalkan menjadi Christian Franz Donald, tidak menjamin saya menjadi seorang pengikut Yesus. Sama seperti saya menuliskan kata supermarket di depan rumah saya, tidak menjamin otomatis tiba-tiba seketika rumah saya menjadi supermarket beneran. Tidak. Nah, kembali ke soal pelaku bom terorisme kemarin itu bukan Islam. Tentunya kita yang sadar, kita yang sudah paham, kita semua dapat memahami dengan gampang. Jika makna Islam adalah orang yang taat berserah diri kepada Allah. Sekali lagi ya, Islam yang sejati itu sikap tunduk patuh kepada Allah. Jadi kalau saya bisa disebut sebagai Islam di hadapan Allah adalah jika setiap hari sikap saya tunduk dan taat kepada Allah, bukan kepada manusia. Meskipun saya bisa saja di KTP saya tulis nama saya Donald Ignatius, agama Islam. Kemudian setiap hari saya teriak-teriak kepada orang, "Woi orang-orang, aku bersaksi, aku adalah Islam. Aku adalah seorang Muslim. Aku adalah seorang yang tunduk patuh kepada Allah." Saya bisa berteriak-teriak setiap hari begitu dimanapun. Tapi hal itu tidak menjadi tiba-tiba seketika saya betul-betul Islam di hadapan Allah. Karena Islam atau tidaknya seseorang itu adalah sikap dia di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Jadi jika kita semua sepakat, ya sebagian besar, tidak semua ya, sebagian besar kita sepakat bahwa pasangan suami istri kemarin yang pengantin baru 6 atau 7 bulan yang lalu menikah, kemudian ngebom bunuh diri di Makassar itu adalah bukan Islam. Jika makna Islam adalah taat, tunduk, patuh, berserah kepada Allah, seharusnya kita juga sepakat bahwa semua koruptor pejabat negara yang KTP-nya Islam, ada tulisan KTP agama Islam, sesungguhnya juga bukan Islam di hadapan Allah. Sekali lagi, yang bukan Islam di hadapan Allah itu bukan cuman pasangan suami istri yang ngebom bunuh diri kemarin, tapi semua koruptor yang ada di Indonesia. Bahkan Anda atau saya, jika hidup kita setiap hari, fokus kita adalah mencari harga diri, memupuk nama baik, mengejar popularitas, membangun kerajaan bisnis, bangun tidur pikirannya uang, siang-siang pikirannya uang, sebelum tidur juga pikirannya uang, 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 uang. Sesungguhnya kita juga bukan Islam di hadapan Allah. Ya, sekali lagi Sobat Waring, jika teroris kemarin yang kita sebut teroris karena menyebarkan teror, ketakutan ya, pasangan suami istri itu bisanya kita klaim sebagai ini bukan Islam. Hati-hati Sobat Waring. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia ini kadang satu jari menunjuk ke sana, 3 jari yang lain menunjuk kepada diri sendiri. Hati-hati. Kita bisa mengatakan mereka bukan Islam, artinya mereka bukan orang yang berserah kepada Allah. Tapi jika ternyata hidup kita setiap hari juga ilah kita, sesembahan kita juga bukan Allah, tapi sesembahan atau pengabdian kita kepada uang, kepada nama baik, popularitas, harga diri, terkenal, penghormatan orang lain, bisnis, hobi, cita-cita duniawi. Sesungguhnya dalam hal ini kita sama. Dalam hal ini kita tidak bedanya dengan
para bomber yang kita tuduh mereka sebagai tidak Islam itu. Ya. Kita menuduh orang lain tidak berserah taat kepada Allah. Tapi kadang kita juga nggak sadar. Jika hidup kita setiap hari bukan berpikir tentang melakukan kehendak Allah, tapi kita punya ilah yang lain. Ilah kita bentuknya uang, cita-cita, harga diri, pengakuan masyarakat, nama baik, popularitas. Apa yang kita kejar setiap hari? Itu ilah kita. Sekali lagi, apa yang banyak menjadi pikiran dan fokus hidup kita setiap hari, itulah ilah kita. Itulah sesembahan kita. Dan kalau ilah kita atau sesembahan yang kita pikirkan setiap hari itu bukan Allah, bukan melakukan perintah-perintah dan kehendak-kehendak Allah, maka meskipun KTP kita adalah Kristen atau Islam, atau kita bisa berkhotbah, berceramah tentang agama, tapi sesungguhnya di hadapan Allah kita bukan Islam. Ya sobat-sobat warin, saya bisa saja mengaku la ilaha illallah, tidak ada ilah lain dalam hidup saya selain Allah. Saya ngakunya gitu. Tapi kalau setiap hari dalam kehidupan saya, faktanya yang saya abdi atau pengabdian saya kepada pekerjaan, kepada hobi, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada keluarga, dan kepada ego saya sendiri, maka sesungguhnya di hadapan Allah saya bukan Islam. Jadi kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan kembali sobat-sobat warin. Oke, kita sepakat yang ngebom kemarin itu bukan Islam. Karena makna Islam adalah taat, tunduk patuh, berserah kepada Allah. Bukan berserah kepada hawa nafsunya, berserah kepada ideologi hasil olah egonya, bukan. Tapi jangan lupa, semua koruptor juga bukan Islam di hadapan Allah. Di hadapan manusia bisa aja ngaku-ngaku. Semua orang yang hari ini fokus hidupnya masih karirnya, bisnisnya, kekayaannya, harga diri, nama baik, juga bukan Islam di hadapan Allah. Meskipun KTP-nya Islam, agama organisasinya Islam. Sama seperti tadi saya kasih ilustrasi. Kalau di depan rumah saya tulis supermarket, tidak otomatis rumah saya seketika menjadi supermarket sungguhan. Hanya karena ada tulisannya supermarket. Hari ini, jika ada seorang mengaku Kristen atau Kristen, tidak otomatis orang itu menjadi pengikut Yesus hanya karena mengubah namanya menjadi Kristen. Begitupun, Anda dan saya tidak otomatis menjadi Islam atau orang yang taat kepada Allah hanya karena kita bergabung di suatu organisasi yang namanya Islam. Hati-hati sobat. Kita ini orang yang ngaku Islam. Kita ini tidak ngaku di depan manusia loh. Kita tidak berurusan dengan manusia. Tapi dengan sang pemilik jagat raya. Yang tidak bisa dibohongi. Yang tidak bisa pakai trik-trik. Hanya karena KTP-nya tertulis Islam. Hanya karena setiap hari ngaku-ngaku Islam. Kemudian ujuk-ujuk jadi Islam di hadapan Allah. Nggak bisa saudara. Makna Islam atau taat, tunduk patuh, berserah diri di hadapan Allah. Ini nggak main-main saudaraku. Nggak main-main. Kita bukan urusan dengan sahabat kita. Yang kita bisa mencela-mencele ya. Ngomongnya saya ini nama saya sabar. Namanya sabar. Tapi sikapnya tidak sabar. Nggak bisa begitu. Saya buka supermarket. Tak kasih tulisan supermarket. Tapi ternyata rumah saya sama sekali bukan supermarket. Nggak bisa begitu. Kalau dengan teman, dengan manusia kita bisa bilang, hei, saya ini pengikut Yesus loh. Hei, saya ini Islam loh. Hei, saya ini... Kita bisa bilang macam-macam di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi, saudara.
Ya, jadi intinya saya ingin sampaikan bahwa tidak usahlah terlalu koar-koar atau berusaha mengklarifikasi, menuduh bahwa para bomber itu bukan Islam. Jika kita juga tidak tegas mengatakan bahwa para koruptor juga bukan Islam. Anda dan saya semua, jika setiap hari fokus hidup kita bukan untuk melakukan perintah Allah, kita masih suka tipu-tipu sedikit, bohong-bohong sedikit, sesungguhnya di hadapan Allah kita juga bukan Islam. Sobat-sobatku, ini tidak main-main. Ini bukan urusan manusia dengan manusia. Anda ngaku Islam di hadapan manusia, orang bisa gampang percaya. Tapi hati-hati. Islam itu artinya tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah. Bukan tunduk, patuh, kepada manusia. Nggak main-main sahabatku. Nggak main-main sahabatku. Bukti bahwa saya atau kita bukan Islam adalah jika hidup kita setiap hari masih ada penuh kekhawatiran. Ayo, katanya berserah diri, tunduk patuh. Lah kok masih khawatir? Masih takut besok makan apa? Masih takut nanti 5 tahun lagi anak saya bagaimana? Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit sakit hati. Katanya berserah diri kepada Allah. Lah kok masih gampang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit sakit hati. Nah, hal-hal itu membuktikan bahwa sesungguhnya kita sama sekali bukan Islam. Jika kita masih gampang sakit hati, apalagi masih khawatir, ini lagi virus corona kan, khawatir wah nanti besok bagaimana, bisnis saya bagaimana. Katanya berserah diri kepada Allah. Loh kok khawatir nih gimana? Rasa khawatir adalah indikator fakta nyata yang tidak bisa kita bohongi. Bahwa kita tidak Islam di hadapan Allah. Jika kita betul-betul Islam di hadapan Allah, kita tidak takut apa-apa sobatku. Takut beberapa menit, beberapa waktu kadang-kadang wajar manusia. Tapi tidak berlarut-larut, khawatir, cemas. Ya sobat-sobatku. Jadi janganlah gampang kita menuduh orang bukan Islam. Sebelum kita menyadari diri kita sendiri, Islam itu maknanya apa sih? Sekali lagi kita sepakat, para bomber suami istri kemarin yang ngebom bunuh diri itu pasti bukan Islam. Iya. Tapi jika Anda dan saya sekali lagi, setiap hari hidup kita masih penuh kekhawatiran, kita juga bukan Islam. Apalagi orang-orang yang ngaku Allahu Akbar, sering menyebut diri, mengklaim di hadapan manusia bahwa Allah Maha Besar. Nah, kalau betul-betul Allah itu Maha Besar buat saya dan saudara, kalau betul-betul Allah itu Hu Akbar bagi saudara dan saya, tidak bakalan kita iri dengan orang lain. Kita masih mengejar hal-hal duniawi. Kita masih mengejar nama baik, popularitas, jabatan. Masih merasa memiliki suami, merasa memiliki istri, merasa memiliki ini, memiliki itu. Harus punya ini, harus punya itu. Nggak bakalan, saudara. Jadi ini indikator. Ketika orang masih merasa kurang dalam hidupnya, sebenarnya Allah tidak Hu Akbar bagi dia. Allah tidak Maha Besar bagi saya. Jika setiap hari saya masih merasa kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang ini, yang ada adalah saya ini kurang ajar. Kalau Allah betul-betul Maha Besar bagi saya tidak akan merasa kekurangan apapun juga dalam hidup ini. Saya akan sadar bahwa hidup saya penuh dengan berkat dan anugerah. Begitu banyak rezeki setiap hari dicurahkan. Bahkan sebelum saya lahir, berkat sudah disiapkan begitu banyak. Tinggal saya mensyukuri, menyadari, menyambutnya, menikmatinya. Tapi hari ini berapa banyak orang yang masih minta berkat.
Katanya Allahnya Allahu Akbar. Kok masih minta-minta berkat, ngemis-ngemis berkat? Ya saudaraku. Orang yang masih minta-minta berkat kepada Allah, itu orang yang tidak sadar bahwa Allah itu betul-betul maha besar. Atau jangan-jangan Allah itu maha besar bagi orang lain. Allah hanya maha baik bagi orang lain. Tapi kita tidak merasakan betapa baiknya Allah. Betapa wakbarnya dia. Sehingga kita berusaha menghipnotis diri kita. Dengan berkata Allahu Akbar. Tapi aku masih khawatir dengan hari esok. Aku masih merasa kekurangan. Apa gunanya? Alangkah lebih baiknya orang yang tidak suka berkoar-koar, sedikit-sedikit Allahu Akbar, sedikit-sedikit Allah Maha Besar. Tidak suka mengatakan itu. Tapi setiap hari dia merenungi dan mensyukuri segala kehidupan ini. Benar-benar merasakan kebesaran Allah, dirasakannya tanpa perlu diucapkan. Jadi sobat-sobatku, saya membuat video ini hanya ingin menyampaikan pesan ini. Buat teman-teman yang ngaku Islam. Saya tidak menyebut diri saya Islam, enggak. Dulu almarhum mendiang Pak Ustadz Insan Moko Ginta ya. Sekitar tahun 2008, 2009 beberapa kali bertemu saya. Menyebut diri saya, wah Anda ini Muslim. Ya itu menurut dia. Saya tidak pernah menyebut diri saya Muslim atau Islam di hadapan manusia. Karena bagi saya itu nggak penting. Saya tidak perlu menyebut Allah luar biasa di hadapan manusia. Jika saya sendiri tidak mengalami betapa luar biasanya, betapa hebatnya Allah itu. Saya tidak perlu mengatakan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang jika saya sendiri belum pernah mengalami kasih dan sayangnya. Tapi sekarang saya bisa berkata, Allah itu sangat Maha Pengasih dan Penyayang. Karena saya sudah pernah mengalami sendiri kasihnya yang tidak masuk akal. Kasihnya yang melampaui segala pengetahuan. Saya merasakan sendiri. Sehingga saya bisa berkata, Allah sangat Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, artinya sobat-sobatku, saya berharap setiap kita yang mengaku diri sebagai berserah diri taat kepada Allah, pastikan sungguhan. Sama seperti ketika saya membuat tulisan di depan rumah saya, supermarket. Pastikan ini benar-benar supermarket. Jangan cuma tulisannya doang. Pastikan jika kita menyebut diri sebagai Kristian atau Kristen, pengikut Kristus, betul-betul ngikut Kristus. Lah kok Kristen kok setiap hari pikirannya nyari uang, doa, Tuhan Yesus tolong berkati pekerjaan saya. Loh, itu berarti bukan Kristen. Kristen kok doanya, Tuhan Yesus tolong berkati pekerjaan saya. Berarti itu bukan Kristen, tapi itu orang yang menjadikan Yesus Kristus sebagai babu, sebagai budaknya. Yesus tolong berkati pekerjaan saya. Yesus dijadikan pembantu. Yesus tolong berkati anak istri saya. Yesus tolong jaga suami saya. Yesus dijadikan pembantu. Yang Kristen itu bukan orang yang menjadikan Yesus sebagai pembantu. Tapi Kristen adalah orang yang mengikuti gaya hidupnya Yesus. Visi dan misinya adalah untuk kerajaan Allah. Bukan untuk duniawi, bukan untuk ingin kaya, ingin sukses di dunia, tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan manusia untuk sukses di dunia, enggak. Menjadi Kristen adalah menjadi calon penghuni sorga. Bukan penghuni dunia yang akan binasa ini. Dunia ini kata Yesus ya, akan binasa. Jadi menjadi pengikut Kristus yang sejati bukan dipersiapkan untuk hidup di dunia yang akan binasa ini, bukan. Tapi untuk hidup kekal di surga. Hidup menjadi pengikut Kristus yang sejati bukan untuk hidup panjang umur di dunia ini, bukan. Tapi hidup berkualitas di dunia. Mau umurnya pendek, usia muda mati, nggak masalah. Karena menjadi Kristen bukan untuk hidup di dunia. Hidup untuk Kristus di dunia. Mati adalah keuntungan.
Karena mati akan hidup kekal bersama Yesus di surga. Baik, itu saja sobat-sobat warin perbincangan kali ini ya. Saya hanya ingin menyampaikan pesan-pesan itu. Jadi jadilah satu kata, satu perbuatan. Kalau kita ngaku Islam, ya betul, pastikan hidup Anda Islam di hadapan Allah. Jangan di hadapan manusia, percuma. Nggak ngefek. Malah jadinya bisa-bisa munafik nanti. Begitupun kalau ngaku Kristen, pengikut Kristus. Jadilah pengikut Kristus di hadapan Kristus. Nggak perlu ngaku-ngaku di depan manusia. Oke Sobat Warin, demikian dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia. Salam sejahtera. Haleluya.